Oke guys, kembali lagi bersama saya Kocak Ribu guys. Kali ini saya akan membagi-bagi cerita rakyat guys. Tiap daerah memiliki cerita rakyat sendiri, di mana tiap cerita mengandung pesan moral yang sesuai dengan adat dan kepercayaan budaya masing-masing guys. Sebagai negara kepulauan Indonesia, kita memiliki berbagai ragam suku yang luar biasa banyak. Hal ini membentuk budaya dan kepercayaan yang berbeda-beda juga. Tiap daerah memiliki cerita rakyatnya sendiri, di mana tiap cerita tersebut memiliki pesan moral yang sesuai dengan adat dan kepercayaan budaya masing-masing. Saya akan menyajikan video tentang cerita rakyat tentang Danau Toba. Pasti kita semua sudah tahu di Sumatera Utara. Langsung aja guys. Kita Suatu ketika seorang petani pergi memancing. Salah satu ikan tangkapannya bisa berbicara layaknya manusia. Si ikan berkata agar si petani tidak memakannya. Petani pun segera melepaskan ikan tersebut ke sungai. Setelah itu, si ikan berubah menjadi wanita cantik. Ternyata ia adalah seorang putri yang dikutuk menjadi seekor ikan. Ia sangat berterima kasih kepada si petani dan berkenan dijadikan istrinya. Tapi dengan syarat, si petani tidak boleh menceritakan kepada siapapun asal-usulnya jika tidak ingin mengalami malapetaka. Petani setuju. Keduanya menikah dan dikaruniai seorang anak laki-laki. Yang aneh, si anak memiliki sifat yang tidak biasa, di mana ia tidak pernah merasa kenyang. Suatu hari, si ibu meminta anaknya mengantar makanan untuk suaminya di sawah. Dalam perjalanan, si anak malah memakan makanan ayahnya, lalu tidur di sebuah gubuk. Sang ayah yang menunggu dengan kelaparan dan haus pun akhirnya memutuskan pulang di tengah perjalanan. Ia melihat anaknya tertidur dan keadaan bekalnya habis. Ia kesal dan memarahi anaknya dengan mengatakan bahwa ia adalah anak ikan. Seketika itu juga anak dan istrinya menghilang. Di tempat si anak dan istrinya meninggalkan jejak kaki, muncullah air yang membentuk sebuah telaga yang saat ini kita kenal dengan nama Danau Toba. Oke guys, hanya itu saja video yang dapat saya sajikan, walaupun durasinya pendek ya guys, tapi cukup bermakna bagi kita. Yang pertama, saya akan membagikan pesan-pesan moral untuk kita semua ketahui yang sudah menonton video ini ya guys. Yang pertama, jangan pernah mengingkari janji. Seperti yang kita tahu, janji adalah hutang, artinya harus dibayar. Bila kita mengukir janji, maka berupayalah untuk terus menjaga dan mempertahankannya, karena akan ada harga yang harus dibayar jika janji tersebut teringkari. Oke. Yang kedua, jangan marah secara berlebihan kepada anak ya. Semua yang ada dan kita miliki di dunia ini adalah titipan yang maha kuasa, termasuk anak yang saat ini bersama kita. Selain itu, yang namanya titipan yang dinamakan kepada kita yang harus dijaga sebaik mungkin ya guys. Terus yang ketiga, belajar menjadi orang yang pemaaf. Salah satu sifat manusia yang disukai Allah dan manusia adalah menjadi orang yang pemaaf. Kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap kita adalah wajar, begitu pula sebaliknya, karena yang namanya manusia tidak akan luput dari kesalahan ya guys. Berikut yang keempat, penyesalan terjadi di akhir, maka berpikirlah sebelum berucap. Ini guys yang paling hot, ini paling panas ini guys untuk kita semua ya. Faktanya kita semua yang hidup di dunia ini seperti ini ya guys. Biasa penyesalan datang di akhir ya. Setiap apapun yang kita lakukan, semuanya memiliki sebab dan dampak, baik positif maupun negatif. Seperti pepatah berkata, apa yang ditanam itu yang dipanen. Peribahasa tersebut mengisyaratkan kepada kita untuk berpikir matang-matang sebelum bertindak ya guys. Itu yang Anda harus pahami, mengisyaratkan kita berpikir matang-matang sebelum bertindak ya guys. Bila yang terjadi sesuai dengan yang kita harapkan, maka jangan hanya sebatas menyesali, namun petiklah pelajaran dan pesan yang terkandung di dalamnya, serta bertekad untuk tidak lagi jatuh pada lubang yang sama sebanyak 2 kali. Oke, demikian ulasan ini.
mengenai makna dan cerita Danau Toba untuk kehidupan kita sehari-hari. Semoga ulasan saya kali ini bisa bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam kehidupan kita. Terima kasih.